Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Indari dengan NIM 0310202085. Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya akan menjelaskan video tentang pembelajaran, yaitu yang judulnya tentang enzim. Enzim sangat berperan penting baik anabolisme dan katabolisme. Mari kita simak penjelasan enzim berikut ini. Dosen pengempu Ibu Rabia Afifah Daulay, MPD. Ilmu yang mempelajari enzim disebut dengan enzimologi, dan komponen dari keseluruhan enzim disebut dengan haloenzim. Haloenzim tersusun dari dua komponen. Yang pertama yaitu ada apoenzim, penyusun enzim dari protein. Yang kedua ada konfaktor, penyusun enzim dari non-protein. Konfaktor tersusun dari dua macam, yaitu koenzim dari organik dan gugus protestik dari anorganik. Pada enzim terdapat sisi aktif. Sisi aktif adalah tempat berikatan substrat pada saat terjadinya reaksi. Sedangkan bagian dari lain sisi aktif yaitu alostestrik. Enzim memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah enzim adalah protein, yaitu enzim tersusun dari protein, maka enzim adalah protein. Sedangkan yang kedua, sifat enzim yaitu termolabil, artinya dia dipengaruhi oleh suhu. Sedangkan yang ketiga, berperan sebagai biokatalisator atau untuk mempercepat suatu reaksi. Suatu reaksi, jika tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan waktu yang lama. Tetapi jika suatu reaksi menggunakan enzim, maka reaksi tersebut akan langsung jauh lebih cepat dibandingkan tanpa enzim. Yang keempat, sifat enzim yaitu spesifik. Artinya enzim hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Yang kelima, bekerja bolak-balik atau reversible. Karena enzim bisa berperan untuk menyusun suatu substrat atau fungsi memecah suatu substrat. Selanjutnya, enzim tidak ikut bereaksi. Karena peranan enzim di sini hanya untuk mempercepat reaksi. Selain itu, enzim juga menurunkan energi, aktivitas. Untuk memecah suatu substrat, maka memerlukan energi yang disebut dengan energi aktivasi atau energi bebas. Jika suatu reaksi tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan energi yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan enzim. Karena jika suatu reaksi yang menggunakan enzim, maka akan menurunkan energi aktivasinya. Jika energi yang digunakan jauh lebih sedikit dibandingkan tanpa enzim. Cara kerja enzim terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu teori lock and key, atau yang disebut dengan teori kunci gembok. Sisi aktif dari enzim bersifat spesifik dan tidak fleksibel. Maka bentuk enzim dengan bentuk substrat memiliki bentuk yang spesifik, sampai menghasilkan produk yang berasal dari substrat. Tetapi bentuk enzim atau enzim tidak ikut bereaksi. Yang kedua yaitu ada teori induced fit, atau teori kecocokan yang terinduksi. Berbeda dengan teori lock and key, menurut teori ini, yaitu sisi aktif fleksibel. Meskipun bentuk enzim dengan bentuk substrat tidak pas, tetapi enzim akan menyesuaikan dengan bentuk substrat, sehingga terjadi reaksi produk yang diinginkan. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu. Suhu harus bersifat optimal. Manusia terdiri dari 35 sampai 45 derajat Celcius, sedangkan bakteri tertentu 70 derajat Celcius. Yang kedua adalah pH. pH netral contohnya yaitu adalah petialin, sedangkan asam contohnya adalah pepsin, dan basa adalah contohnya tripsin. Yang ketiga adalah konsentrasi enzim dan substrat. Yang keempat adalah inhibitor atau penghambat.
sketsa inhibitor atau penghambat pada kerja enzim. Yang pertama yaitu kompetitif. Yang kedua, non-kompetitif. Yang ketiga, umpan balik. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.